Jadi dulu ada anak muda ikut perang. Jadi Rasulullah mengatakan itu, Pak. Kalian yang mati syahid di jalan Allah, kalian akan bertemu dengan Al-Mardiyah, bidadari paling cantik di surga. Karena anak ini masih kecil, segan dia nanya, Pak. Ditanyanya ke yang lain, Al-Mardiyah itu secantik apa, Paman? Pokoknya cantik betul. Karena dia serius nampaknya, Pak. Tertidur dia. Mimpilah dia, Bu. Dalam mimpinya itu dia melihat suatu taman yang sangat indah dan berjumpa dengan perempuan yang sangat cantik. Cantiknya tidak pernah dia menyaksikan kecantikan yang seperti itu, Pak. Ditanyanya, apakah kau Al-Mardiyah? Tidak, aku ini penjaga tamannya. Penjaga tamannya udah macam itu, Pak. Ini dalam mimpinya nih, Pak. Dan ini sahih riwayatnya nih, Pak. Dia jalan, kalau kau mau ketemu Al-Mardiyah silahkan ikuti jalan ini. Sampai di dalam, jumpa lagi di depan istana yang indah. Berpuluh kali lipat pula lebih cantik dari penjaga taman. Apakah kau Al-Mardiyah? Bukan. Aku hanya jaga di luar ini saja. Pembantu, Pak. Saya yakin pulang dari sini berniat Bapak mati syahid dibuatnya nih, Pak. Tengok istri asal balik, Pak, duit ditanya ya, Pak ya. Yalah, biarlah aku cari Al-Mardiyah ini aja lah. Masuk ke dalam, jumpa lagi berpuluh kali pula kecantikan daripada yang di luar. Kau pasti Al-Mardiyah? Bukan, aku pembantunya. Kalau kau mau bertemu Al-Mardiyah silahkan ke sana. Ada lagi mahligai, sangat indah. Disitulah, apakah kau Al-Mardiyah? Berpuluh kali lipat pula kecantikannya. Iya, aku Al-Mardiyah. Bolehkah aku mendekatmu? Jangan. Kau bukan orang mati syahid. Itu yang dia terbangun, Pak. Terbangun dia langsung kuat tekadnya, Pak. Aku harus mati syahidnya. Kau dicari yang cantik-cantik itu di dunia ini tidak akan mau sama aku rasanya. Pokoknya, Pak, siapa yang merasa jelek tenang aja, Pak. Niat mati syahid. Payah betul nyari jodoh udah 8 kali kena tolak. Ingatlah, Bu ya. Nanti akan kita sambung yang Said Ad-Dulami. Jadi dia berperang dengan sungguh-sungguh, Pak. Dia berperang dengan sungguh-sungguh. Ternyata betul, Bu. Dalam keadaan sakratul maut dia, Pak. Sahabat semua mendekat ingin mengambil, apa katanya? Tolong menjauh, tolong menjauh. Disuruhnya menjauh, Pak. Apa katanya? Aku melihat Al-Mardiyah di sisiku. Jangan kalian ada yang mendekat. Itu, Pak. Dia itulah yang menyaksikan bentuk Al-Mardiyah itu karena memang kesungguhan hatinya ingin mati syahid. Jadi sahabat Rasulullah ini kalau mereka ngomong sesuatu tuh kadang bentuknya, Pak, kalau orang sekarang yang ngomong Allah sok, mungkin itu kata orang, Pak. Contohnya ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, sakit ini apa keutamaannya? Akan digugurkan dosa-dosa. Langsung dia doa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku sakit demam panas sampai akhir hayatku. Tapi jangan sampai demam itu menghalangiku dari sholat berjamaah dan berjihad di jalanmu. Dikabulkan Allah, Pak. Sampai mau mati dia panas badannya. Tapi Bapak jangan doa macam ini, Pak. Dia tidak bisa dibuat-buat. Dia lahir dari ketulusan hati. Jadi kalau belum mampu jangan doa seperti ini. Tapi kalau Al-Mardiyah tadi, Pak, nampak dari muka Bapak mau nampak ya. Nah, apa yang kata Said Ad-Durami ini, Bu? Ada sahabat Rasulullah itu, Pak, di kalangan para sahabat Rasulullah sempat menyampaikan kepada dia sehabis Rasulullah menjelaskan sesuatu kepada para sahabat, Said Ad-Dulami ini menunjuk tangan, ya Rasulullah, aku ingin bertanya, apakah wajahku yang hitam legam ini, tubuhku pendek seperti ini, tidak bisa masuk surga? Langsung terharu Rasulullah pertanyaannya. Kemari kau Said, kemari, datang dia. Tidak Said, Allah bukan memandang rupamu, Allah memandang hatimu Said. Kenapa kau pertanyakan ini? 8 kali aku melamar perempuan kena tolak ya Rasulullah. Aku takut perempuan dunia nolak aku, bidadari pun nolak aku juga ya Rasulullah. Takut tidak selera dia nengok aku. Apa kata Rasulullah?
kau kenal dengan Ammar bin Wahab? Kenal ya Rasulullah. Dia punya anak perempuan cantik, namanya Atikah. Katakan Rasulullah ingin menikahkanmu dengan anaknya. Waduh Pak, rekomendasi Rasulullah Pak. Dapat rekom Rasulullah, pede dia Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas tengok lo, ngapa kau Said? Rasulullah ingin menikahkan aku dengan anakmu Ammar bin Wahab. Kau jangan buat ngomong kau. Kau bawa nama Rasulullah, aku tak percaya. Kau ndak aja ngomong, tengok bentuk kau tu dulu. Kau bawa nama Rasulullah. Ada, aku tak mau. Dan dalam riwayat dia memang diusir dia Pak. Dan Said sangat santai ketika diusir. Kenapa? Dia sudah pengalaman ditolak 8 kali Pak. Jadi pengalaman itu penting rupanya Pak. Sabarnya, kalau sabar orang kita kan 3 kali Bu. Ini ndak pernah putus asa deh sampai 8 kali. Pulang dia. Said jalan, anak perempuan Ammar bin Wahab keluar. Ayah, aku mendengar Said diutus oleh Rasulullah untuk menikahi aku ayah. Iya, katakan aku mau ayah. Kalau Rasulullah yang merekomendasikannya, berarti Said bukan orang sembarangan. Cepat ayah, jangan sampai turun ayat mengenai mulutmu tadi. Langsung berlari Ammar bin Wahab. Tapi sayang, Said udah sampai ke sisi Rasulullah. Bagaimana Said? Biasa Rasulullah apa lagi. Ditolak lah, mana orang mau. Tidak lama nyusul Ammar bin Wahab, maafkan aku Said, anakku mau menerimamu. Ampuni aku ya Rasulullah, maafkan aku. Aku kira tadi dia hanya membawa-bawa namamu saja. Maafkan aku ya Rasul, anakku mau. Jadi tidak peduli Pak. Kalau ada rekomendasi Rasulullah, tidak pikir lagi wajah. Tidak peduli lagi. Semua sahabat saking senangnya Utsman bin Affan, nih duit untuk kau Said, pergi belanja pasar. Abu Bakar nyumbang, kawan-kawannya Umar bin Khattab nyumbang, banyak dia dapat duit Bu, mau beli belanjaan untuk nikah. Jadi karena kesabaran dia itu Pak, dapat perempuan yang sangat cantik. Dia pergi ke pasar, mau belanja belanjaan untuk pernikahan dia. Terdengar Pak, pasukan mengatakan, pasukan Islam berkumpul, kita akan berperang. Berubah Pak dia Pak. Aku harus beli pedang sama kuda sama baju besi. Kalau hidup aku jadi aku nikah sama dia. Kalau enggak aku mati syahid. Lihat Pak. Udah 8 kali ditolak, dapat perempuan cantik, jadi didulukannya Pak. Bidadari yang penting. Perang nih dulu. Dibelinya baju besi, dibelinya kuda, dibelinya pedang. Dia pun ikut berjuang. Jadi waktu peperangan itu Rasulullah udah curiga Pak. Siapa lah yang kudanya agak tegap nih ya. Baju besi baru Pak. Orang udah bekas semua Pak kan, dia baru. Didekati oleh Rasulullah. Nampak lengannya hitam betul Pak. Kau Said, berapa hitamnya kira-kira itu Pak? Tahu dari kulitnya aja Pak kau Said. Iya ya Rasulullah. Kenapa kau ikut Said? Kau akan menikah. Ini yang penting dulu ya Rasulullah. Kalau aku hidup, aku akan menikah dengannya. Kalau aku meninggal, Allah akan menikahkanku dengan bidadari. Akhirnya apa Bu? Said meninggal dunia. Waktu Rasulullah melihat jasadnya Bu, pertama Rasulullah menangis. Setelah menangis, Rasulullah tersenyum. Setelah tersenyum, Rasulullah berpaling langsung dari Said. Seperti Rasulullah membencinya. Sikap Rasulullah ini menimbulkan tanya di diri para sahabat Pak. Ya Rasulullah, kenapa sikapmu aneh? Pertama, kau ketika melihat Said, kau menangis. Setelah itu, kau tersenyum. Setelah itu, kau berpaling dari dirinya. Aku menangis karena orang seperti Said As-Sulami ini langka. 8 kali dia ditolak untuk menikah. Dapat sekarang calon istri yang aku menyuruhnya, cantik jelita. Tetapi dia dahulukan untuk berjihad di jalan Allah. Yang kedua, kenapa aku tersenyum? Allah memperlihatkan kepadaku tempat Said di surga. Itu yang membuat aku tersenyum. Dan membuat aku berpaling, aku melihat ramai al-mardiyah turun berebutan
untuk mengambil ruh Said As-Sulami sampai tersingkap betis-betis mereka. Itu yang membuat Rasulullah berpaling. Sempat bapak tuh Pak mati langsung Pak. Nggak ada. Begitu, jangankan Al-Mardiyah lagi Bu, perempuan dunia aja Pak. Astagfirullahaladzim. Tapi situ juga mata Pak. Astagfirullah. Apalagi Al-Mardiyah. Tapi itulah Pak, yang membuat ilmu ini susah masuk itu salah satunya itulah Bu. Kalau kita lihat Imam Malik ketika mengajar Imam Syafi'i, apa kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i marah? Idris Asy-Syafi'i, kenapa kau kalau aku ngajar kau tuh telunjuk kau masukkan ke dalam mulut, kau main-mainkan tanganmu, setelah itu kau gini kan, kemudian kau masukkan lagi telunjuk dalam mulut. Apa kata Imam Syafi'i? Aku tidak punya buku guru, jadi aku memasukkan telunjuk, aku menulis di tanganku, aku hafal, aku hapus. Itu kecepatan Imam Syafi'i Pak. Gak usah banyak cerita kau, coba kau sampaikan apa yang kuajarkan, dapat semua Pak. Itu kecepatannya. Maka kata Imam Malik, Idris, aku melihat kau diberikan Allah kecerdasan. Ilmu itu seperti madu yang mau dimasukkan ke dalam wadah. Wadah ini harus bersih dari kotoran, harus dicuci dulu, baru madu itu bisa masuk Pak. Maka kata Imam Malik, jangan sampai kau bermaksiat, karena kalau wadahnya kotor, madu ini tidak bisa masuk. Harus dicuci dulu hatimu. Jangan kau sampai bermaksiat Syafi'i. Ternyata Pak, Imam Syafi'i pernah kehilangan hafalannya. Begitu hafalannya hilang, dia ngadu kepada Imam Malik. Kenapa aku sulit betul untuk menghafal sekarang ini guru? Ilmu itu cahaya Syafi'i. Dia hanya akan masuk ke dalam hati yang bersih. Mungkin kau ada bermaksiat belakangan ini. Kata Imam Syafi'i, mungkin juga guru, aku pernah tidak sengaja melihat kaki perempuan ketika dia naik kuda. Itu tidak sengaja melihat Pak. Ini kita bersengaja Pak. Makanya Pak, waktu dengar ceramah itu ingat semua Pak. Sampai di luar nanti, apa kajian Ustadz dari pokoknya tauhid lah, jihad di jalan Allah. Susah ngulangnya itu Pak. Karena apa namanya ini Bu, wadah kita kadang masih kotor. Kita masih ada iri hati, hasad dengki. Nah ini yang harus kita hilangkan. Saya takut nih, kadang berbunyi, kadang enggak Pak. Udah 19.45, masih ada 10 menit lagi. Nah, jadi kalau kita lihat Bu, dari kisah yang berikutnya ini dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi dia ini pernah mendengar dari Rasulullah SAW. Ini hadis ini sudah masyhur kita dengar Pak. Pernah suatu waktu 3 orang mengadakan perjalanan. Sewaktu mereka dalam perjalanan ini, mereka berteduh di dalam gua. Di saat berteduh di dalam gua inilah Bu, batu gua itu jatuh menutupi mulut gua itu. Jadi salah satu di antara mereka bertiga mengatakan, tidak ada jalan lain. Kalau kita mau keluar dari gua ini, kita harus bertawassul kepada Allah. Tawassul ini apa Bu? Menceritakan amal baik yang paling ikhlas yang pernah kita lakukan seumur hidup kita Pak. Itu senjata terakhir kalau tidak ada jalan lain. Akhirnya yang pertama berdoa, ya Allah, aku ini seorang pemerah susu sapi. Aku pernah berjanji kepadamu ya Allah, aku tidak akan menjual susu sapi perahanku kepada siapapun, aku tidak akan memberi kepada siapapun sebelum kedua orang tuaku mencicipinya terlebih dahulu. Pernah aku terlalu lama pulang ke rumah orang tuaku ya Allah. Penat aku mengetuk pintu rumah orang tuaku dan ternyata orang tuaku sudah tertidur. Maka aku bawa susu perahanku pulang ke rumah.
Sampai di rumah istri dan anak-anakku menangis-nangis meminta aku memberikan minum susu itu kepada mereka. Karena aku pernah berjanji, aku tidak akan memberi, aku tidak akan menjual kepada siapapun sebelum kedua orang tuaku mencicipinya. Maka tidak aku berikan susu itu kepada anak dan istriku. Bila aku melakukan ini sebagai baktiku kepada kedua orang tuaku, ya Allah, dan ikhlas karenamu, keluarkanlah kami dari kesempitan ini. Bergoyang langsung batu gua itu. Tapi belum bisa keluar. Kemudian yang kedua kembali berdoa, ya Allah, aku ini seorang pengusaha. Pernah saking panjangnya antrian karyawanku, ada satu yang tidak sabar, kemudian dia tinggalkan gajinya. Gajinya itu aku niagakan, sehingga hasilnya menjadi berlipat ganda. Beberapa tahun kemudian dia datang, meminta gajinya dulu. Maka aku hadapkan dia kepada harta yang sangat banyak. Ini gajimu, ambillah. Jangan main-mainkan aku Tuhan, aku hanya butuh gajiku. Gajimu itulah yang aku buatkan untuk niaga. Ketika kau tidak sabar menunggu gajimu dulu, ambil ini semua untukmu. Dan dia ambil semuanya ya Allah, tanpa menyisakan sedikit pun untukku. Jika aku melakukan ini karena aku takut memakan harta orang secara tidak sah, dan ikhlas karenamu ya Allah, bukakanlah kami jalan keluar dari kesempitan ini. Bergoyang batu itu. Kemudian yang ketiga berdoa, ya Allah, aku pernah naksir dengan anak keponakan sepupuku, anak pamanku. Begitu cintanya aku kepadanya ya Allah, sampai suatu ketika dia terdesak kebutuhan dan datang menemuiku. Dia minta makan kepadaku ya Allah. Disitulah kesempatan aku mengatakan, aku mau memberimu makan asal kau mau tidur dengan aku. Dia katakan kepadaku ya Allah, takutlah engkau kepada Allah. Begitu namamu disebut ya Allah, bergetar hatiku. Aku tinggalkan dia beserta makanannya. Ambil ini makanan, bawalah. Bila aku melakukan ini karena aku takut bermaksiat kepadamu ya Allah, bukakanlah kami dari kesempitan. Terbukalah pintu itu semua ya. Sehingga mereka semua bisa keluar. Di sini kita melihat Pak, betapa doa itu senjata yang paling mustajab Pak. Bapak dalam keadaan marah, pesan Rasulullah Bapak, berta'awuzlah. Bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Doa enggak tuh Pak? Doa Pak. Sudah baca a'udzubillah Bu, kemudian ditambah ya Allah, bantu aku ya Allah. Emosi betul aku sekarang. Itu cepat Pak menurunkan amarah. Kemudian ingat, kalau berantem sama istri jangan kuat-kuat nyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim tuh Pak. Menjadi dia. Sedang a'udzubillahi minasyaiton. Kurang ngajar Abang ya. Aku abang bilang setan, kata abang tidak tahu aku artinya, nanti bertambah jadinya Pak. Andalkan doa nih Pak, doa itu Bu kuat dia untuk menenangkan jiwa gitu. Kemudian apalagi dalam riwayat ini Bu, berbakti kepada orang tua bisa mengeluarkan dari masalah. Bukan berbakti kepada ibu saja, tapi juga kepada ayah. Kemudian takutlah kepada gemerlap dunia, keindahan. Karena banyak orang baik karyawannya dimanfaatkannya Pak. Selagi masih bisa juga dimanfaatkan dia. Jadi jahat dia jadinya Bu. Kalau bisa dia digajinya kecil, ngapa digajinya besar? Ada pengusaha nih Pak, sengaja direkrutnya itu anak SMP sama anak SMA. Yang pertama Pak, mereka tidak bisa menuntut nanti ke disnaker. Dan yang kedua, bisa digaji murah. Ada pengusaha yang jahat seperti ini Bu. Sengaja diambilnya orang-orang rendah, orang-orang yang bisa dia jajah. Sholat rajin, sholat rajin Pak, haji, umroh berkali-kali, tapi dia sengaja memanfaatkan orang. Jadi jangan sampai kita jadi pengusaha yang seperti ini. Dimanfaatkan tenaga orang, dibayar dia tidak semestinya. Itu istilah bahasanya apa Pak? Dikasih mulutnya pakai pisang, ekornya ditusuk pakai besi panas, tapi dia tidak terasa lagi. Itulah kebanyakan. Dan pengusaha muslim pun banyak yang melakukan hal ini Pak. Kemudian yang berikutnya, seorang pengusaha harus membayar upah karyawannya tepat pada waktunya. Jadi jangan sampai ditunda-tunda dulu. Ini kadang Bu masuk duit didepositokannya dulu Pak, udah sebulan baru dibayar gaji orang. Kan udah lumayan Pak. Kalau sekian ratus miliar yang masuk,
deposito kan dapat lumayan, makanya banyak orang Bu terambat-ambat gajinya keluar. Rupa di deposit dulu Pak, kan lumayan hasilnya itu. Nah kemudian bertawasul ini Bu, kita menceritakan amal kita bertawasul itu hanya kepada Allah dengan nama dan sifat Allah. Jadi banyak-banyak muji Allah, itu namanya tawasul kepada Allah, baru kita minta doa. Kemudian tawasul kepada Allah ini dengan beramal soleh. Jadi jangan hanya mengandalkan ibadah solat, tapi juga banyak amal soleh. Itu bisa untuk menjadi perantara minta ke Allah. Kemudian minta kepada Allah, bertawasul kepada Allah, mentauhidkannya sebagai yang dimana dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Jadi dia bertawasul kepada Allah. Kemudian kalau kita mau bertawasul kepada Allah, harus dinampakkan kebutuhan kita kepada Allah, harus nampak kelemahan kita. Dan tawasul kepada Allah bisa juga lewat doa orang soleh yang masih hidup, bukan yang mati. Tapi kebanyakan sebagian kita pergi ke kubur-kubur orang soleh, justru minta di kubur itu Pak. Jadi bertawasul kepada orang mati. Sahabat Rasulullah setelah Rasulullah meninggal, mereka bertawasulnya kepada siapa Pak? Kepada Ibnu Abbas Pak. Jadi tawasulnya pakai keluarga Rasulullah yang masih hidup. Jadi tidak dengan Rasulullah SAW. Tapi yang jelas kalau kita banyak solawat, nilainya tinggi di sisi Allah. Nah jadi bukan kepada orang mati. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.